Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 9 Desember tahun 2024, kami dari Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan siaran pers terkait dengan upacara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia HAKORDIA yang telah dilakukan tadi pagi, yaitu peringatan Hari Anti Korupsi. Kali ini kita mengusung tema Bersama Melawan Korupsi untuk Indonesia Maju. Tema tersebut memiliki filosofi mendalam sebagai pelecut bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum untuk senantiasa bahu-membahu bersinergi dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia. Selain itu, terdapat kegiatan yang kita lakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, yaitu telah dilakukan pembagian stiker dan souvenir sebagai bentuk kampanye anti korupsi kepada masyarakat. Sebelum puncak acara Hari HAKORDIA ini, Kejaksaan Tinggi Jambi juga telah melaksanakan edukasi kegiatan kampanye anti korupsi bagi para ASN di pemerintah Provinsi Jambi terkait sosialisasi, gratifikasi, dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta pengamanan aset barang milik negara dengan rincian sebagai berikut, yaitu pertama di Dinas PUPR Provinsi Jambi pada hari Senin tanggal 18 November tahun 2024 bertempat di kantor PUPR Provinsi Jambi. Kedua yaitu Dinas Kesbangpol pada hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024 bertempat di kantor Kesbangpol. Kemudian yang ketiga yaitu di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024 bertempat di Hotel O2 Weston Jambi. Kemudian bertempat di Inspektorat Provinsi Jambi pada hari Senin tanggal 9 Desember tahun 2024 telah dilangsungkan FGD dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jambi dengan tema yaitu perbaikan tata laksana pemerintahan sebagai salah satu pencegahan tindak pidana korupsi. Juga telah dilakukan program dialog interaktif di Radio Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember tahun 2024 bertempat di studio Radio RRI Jambi. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan capaian kinerja bidang tindak pidana khusus sewilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi tahun 2024, yaitu sebagai berikut. Di dalam kegiatan penyelidikan telah menangani sebanyak 54 kasus, kemudian yang ditingkatkan ke penyidikan yaitu sebanyak 31 kasus tindak pidana korupsi, sedangkan dalam tahap penuntutan telah menangani sebanyak 51 perkara terdiri dari 49 perkara tindak pidana korupsi dan 2 tindak pidana perpajakan. Tahap upaya hukum telah menangani dengan rincian sebanyak 10 perkara, yaitu tahap banding, tahap kasasi, dan 1 perkara tahap peninjauan kembali. Selain itu, perkara yang telah kita eksekusi di dalam tahun 2024 ini yaitu sebanyak 19 perkara yang penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar yaitu 100.931.981.856 rupiah. Penyelamatan kerugian negara pada tahap penyelidikan yaitu sebesar 1.224.412.666 rupiah. Sedangkan untuk tahap penyidikan yaitu penyelamatan sebesar 74.280.275 rupiah.
Sedangkan penyebab kerugian negara pada tahap penuntutan yaitu sebesar 7 miliar rupiah. Sedangkan untuk uang pengganti telah kita setorkan yaitu sebanyak 18 miliar 427 juta 294.110 rupiah. Kejaksaan Tinggi Jambi yaitu sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting dan vital dalam penegakan hukum harus mampu menangkap asa dan harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih. Hal itu hanya dapat dicapai melalui upaya tidak berkesudahan, yaitu untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penanganan perkara dengan bertindak secara profesional dan proporsional serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pada hari ini juga tanggal 19 pada tanggal 9 Desember telah dilakukan penetapan tersangka yaitu di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Kejaksaan Negeri Muara Jambi, dan Kejaksaan Negeri Muara Bungo. Untuk Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat pada hari ini telah dilakukan penetapan tersangka yaitu terhadap penggunaan area hutan sebagai perkebunan sawit oleh PT PSG, dan tadi juga telah dilakukan, kita telah menerima penitipan uang sebagai uang pengganti nantinya yaitu sebesar 10 miliar rupiah dengan tersangka inisial SST. Terhadap tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Di dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan nanti ada tersangka-tersangka lain yang mana perbuatan para tersangka tidak berdiri sendiri, yaitu di mana tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, ada 2 kejaksaan negeri yaitu Kejaksaan Negeri Muara Jambi dan Kejaksaan Negeri Muara Bungo juga yang telah melakukan penetapan tersangka dan telah melakukan penahanan. Mungkin itu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan berhubungan dengan rilis Hari Anti Korupsi tahun 2024 ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.